Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Guru Desa bersama Pak Guru Giarno di pembelajaran Bahasa Indonesia fase D kelas 8 semester 1 dengan materi struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu mengungkapkan dan mempresentasikan berbagai topik aktual secara kritis. Peserta didik mampu menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan untuk tujuan pengajuan usul, pemecahan masalah, dan pemberian solusi secara lisan dalam bentuk monolog dan dialog, logis, kritis, dan kreatif. Tujuan pembelajaran. Setelah memahami dan menghayati video pembelajaran dan slide PowerPoint, peserta didik dapat menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca dengan tepat. Struktur teks eksplanasi. 1. Pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Di bagian ini sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. 2. Urutan sebab akibat atau rangkaian kejadian. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kita bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. 3. Interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarik kesimpulan. Kita bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Contoh struktur teks eksplanasi. Berjudul Pelangi. Paragraf yang pertama ini merupakan pernyataan umum yang berisi adalah fenomena alam. Kemudian yang berwarna merah atau yang kedua atau paragraf yang kedua ini adalah urutan sebab akibat. Kemudian yang berwarna hitam yang terakhir atau paragraf ketiga ini adalah interpretasi atau kesimpulan. Kebahasaan teks eksplanasi. Menggunakan kalimat pasif bisa diketahui melalui adanya kata kerja berawalan di atau ter. Menggunakan konjungsi kausal dan temporal, yaitu kata hubung yang menyatakan hubungan sebab akibat, kausalitas, dan juga kata hubung yang menunjukkan urutan waktu atau temporal. Terdapat istilah ilmiah di dalam teks, yaitu kata berhubungan dengan topik bahasan dan hanya ada dalam bidang ilmu tertentu. 4. Penggunaan kata kerja material dan rasional, yaitu kata kerja yang menyatakan tindakan yang melibatkan panca indera. Dan yang terakhir adalah bersifat informatif, yaitu bertujuan memberikan informasi kepada pembaca. Kita mencoba untuk menganalisis kebahasaan dari teks eksplanasi yang berjudul Pelangi. Yang pertama, menggunakan kalimat pasif. Nah, ini terjadi tadi ditandai dengan imbuhan ter atau di.
terjadi, terbentuk, dilihat, terbentuk, dibiaskan, dipantulkan. Nah ini kata-kata dikarenakan, disukai. Nah ini merupakan penggunaan kalimat pasif. Kemudian menggunakan konjungsi kausal dan temporal, sebab akibat dan waktu. Contohnya secara umum, selain, ketika, sedangkan, lalu, maka, menyebabkan, karena. Nah ini penggunaan konjungsi kausal dan temporal. Kemudian juga menggunakan kosakata atau istilah. Contohnya ilusi, optik, pembiasan, kemudian medium, atmosfer, fenomena, dan ini merupakan istilah-istilah yang tidak ada di setiap paragraf atau kalimat yang lain. Kemudian menggunakan kata kerja material atau rasional, yaitu yang bisa ditangkap dengan indera. Misalkan munculnya 7 warna yang berbeda, yang indah. Nah gitu. Meninggalkan tetesan pertama, muncul di langit. Nah itu. Dan lain sebagainya. Demikian tadi materi tentang struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Mudah-mudahan anak-anak semua mampu memahaminya dengan baik, kemudian mampu menerapkan di pembelajaran selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.